Haris juga menjelaskan Pos Indonesia sudah memiliki aplikasi Postpay yang dapat digunakan untuk berbagai transaksi keuangan. Sementara itu bagi penerima dana pensiun yang tidak dapat datang secara langsung ke kantor pos, Pos Indonesia juga menyediakan layanan pengantaran dana pensiun ke rumah penerima. Penerima dana pensiun pun mengaku puas dengan pelayanan yang diberikan oleh PT Pos Indonesia. Hanya dengan memberikan kartu tanda penerima dana pensiun, penerima sudah dapat mengambil dana pensiun miliknya. Birokrasi harus kita perbaiki gaji-gajinya untuk hilangkan korupsi. Korupsi kita harus berantas dengan ekonomi yang baik, gaji yang baik. Saya kira tidak perlu orang korupsi. Kalau korupsi, hukumnya harus seberat-beratnya. Proses pencairan dilakukan secara bertahap dan sudah 100%. Untuk pencairan rapel sendiri, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan akan dilakukan hari ini dan hari ke depan secara bertahap. Kenaikan gaji sebetulnya telah disahkan oleh Presiden Prabowo melalui Perpres nomor 79 tahun 2025. Namun sejalan dengan ekonomi yang belum stabil, maka akan dilaksanakan di kuartal ke-1. Jika melihat kalender sekarang sudah akhir Maret. Pada tahun 2026, pemerintah kembali menyalurkan. Proses pencairan dilakukan secara bertahap dan sudah 100%. Untuk pencairan rapel sendiri, dalam rangka pembayaran pensiun pokok untuk para pensiunan, penerima tunjangan kehormatan akan dilakukan hari ini dan hari ke depan secara bertahap. Kenaikan gaji sebetulnya telah disahkan oleh Presiden Prabowo melalui Perpres nomor 79 tahun 2025. Namun sejalan dengan ekonomi yang belum stabil, maka akan dilaksanakan di kuartal ke-1. Jika melihat kalender sekarang sudah akhir Maret. Saudara-saudaraku sekalian, para pahlawan tanpa tanda jasa yang telah mengabdi untuk negeri, para pensiunan ASN, TNI, Polri, dan juga para keluarga yang setia mendampingi. Nah, masa pensiun. Ya, jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan 75% menjadi 19.986 sekian kali 75% terima 14.989.766. Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya nanti peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, catatan kami di sini diharapkan terhitung masa berlakunya masa pensiun gaji pokok itu jika berkenan pemerintah itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal tahun 2025. Ini ada kenaikan gaji 5.500.000 sekian. Lalu kalau gaji pokok golongan tertinggi senior, pengalaman 32 tahun, golongan 4E seperti saya ini. Ini nggak apa-apa kita ya, bukan soal gaji aman Pak ya? Ya, ini memang sudah ada tabelnya di sini, daftar gaji pokok. Jadi tunjangan tidak naik sama sekali. Nah, kalau yang sudah juga berkeluarga, itu gaji pokoknya berdasarkan PP 4424 itu sebesar 7.137.984. Ya. Lalu jika dinaikkan gajinya 280%, maka yang sudah berkeluarga tadi menjadi 19.886.355. Apakah perlu take home pay? Saya sampaikan. Perlu Pak. Nah, take home pay gaji yang paling senior itu akhirnya 46.800 ditambah 19.986 sekian menjadi 66.786 lebih. Inilah take on home pay. Sedangkan untuk hakim yang junior 0 tahun itu akhirnya terima take home pay 20.633. Dari sebelumnya 15.019.984 berdasarkan PP 44 tahun 2024. Ya, dan kami sebelumnya seperti saya ini menerima gaji sebelumnya 53.937. Dengan masa pengabdian 30 tahun lebih golongan 4E. 34 sudah paling senior lah. Nah, karena itulah tapi
Maaf nih. Jadi catatan, ini kenaikan gaji pokok untuk golongan senior itu 12.800.000 sekian. Nah, masa pensiun, ya, jika janji kenaikan gaji oleh Presiden Prabowo dipenuhi, gaji yang diterima para pensiunan 75% menjadi 19.986 sekian kali 75% terima 14.989.766. Ini terhitung sejak tanggal dikeluarkannya nanti peraturan pemerintah atau keputusan presiden. Nah, catatan kami di sini diharapkan terhitung masa berlakunya masa pensiun gaji pokok itu jika berkenan pemerintah itu dilakukan bersifat mundur, yaitu minimal sejak awal tahun 2025. Kemudian IPAPSI, Ikatan Panitra Sekretaris, tadi sempat memberikan satu statement kepada kami memang didukung. Presiden Prabowo mengatakan sabar PNS, ya kiranya jangan terlalu lama sabarnya supaya jangan terjadi kecemburuan atau disparitas gaji, karena mereka juga menyatakan gajinya Panitra PT Rp3.250.000, Panmut PT Rp540.000, Panitra Pengganti PT Rp460.000, Panitra PN Rp2.025, Baik. Panmut PN Rp470.000, PPPN Rp375.000. Angkanya sangat detail dari Pak Binsar. Ya. Itu betul-betul kami anggap transparan, Pak. Dia ada larangan untuk surrender produk anuitas. Oleh karena itu peserta pensiun baik yang dibayarkan melalui dana pensiun maupun dibayarkan melalui produk anuitas oleh asuransi akan tetap menerima manfaat pensiun secara bulanan. Apabila melihat program dana pensiun wajib yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Asabri maupun Taspen, program pensiun juga tidak dapat dicairkan sekaligus, tetapi manfaatnya tetap diterima bulanan. Kecuali untuk produk untuk tabungan hari tua atau jaminan hari tua, itu bisa dicairkan secara sekaligus. Tuh, kalau saya tanya bawahan kenapa nggak gerak, ada backingnya. Siapa backingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama-nama backing yang muncul, hanya samar-samar aja. Pak, nggak usah pakai Pak. Nggak dengar Pak, mic-nya Pak. Gosok biasa aja. Gimana? Pak, hari ini boleh aman guys? Ya kan ini kita penggantian pejabat-pejabat yang pejabat di pajak ya, dari beberapa eselon yang ada yang masih bisa KPK dan lain-lain. Tapi kan kita mesti lihat kalau dia sibuk di KPK kan bisa keganggu servis ke publik. Jadi kita ambil langkah untuk mengganti secepatnya yang sedang ada bermasalah di KPK. Ya dipindah, diganti, diistirahatkan dulu sementara. Diistirahatkan dulu sementara di rumah, kan nanti kita cari jabatan yang pas untuk beliau. Nah, walaupun dia nggak terlibat langsung kan sebagai kakanwil, dia mesti bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di bawahnya. Saya ini hanya ingin memberikan message kepada para pejabat pajak yang di atas bahwa kalau anak buahnya ada ngaco-ngaco dan mereka tidak mendeteksi apa-apa, bukan berarti mereka bisa lepas dari tanggung jawabnya. Ini hanya konfirmasi ke para pejabat pajak bahwa mereka harus mengendalikan orang-orang di bawahnya. Artinya nanti masih akan ada yang seperti ini. Pak, apa evaluasi dan juga tadi kan Bapak juga mengatakan kalau misalnya ada backingan ataupun hambatan, ini bisa langsung bilang ke Pak Pur dari Itu yang saya heran tuh gitu. Kalau saya tanya bawahan kenapa nggak gerak, ada backingnya. Siapa backingnya? Diem. Jadi saya agak bingung. Saya sih selama ini nggak pernah dengar ada backing yang nama-nama backing yang muncul, hanya samar-samar aja. Itu yang saya tegaskan tadi, kalau ada ya kasih tahu saya, kita beresin. Karena kita kan ini akan mempengaruhi pendapatan negara kan. Kita di backing 100% oleh Presiden untuk mengamankan pendapatan dan fiskal, kondisi fiskal kita. Jadi ini bukan main-main. Kalau tahun lalu kan saya bisa bilang, pendapatan pajak nggak tercapai, saya masih baru. Tahun ini kan saya nggak bisa.
nanti lebih tegas Pak? Dengan Iya, kita beresin betul, kita akan tindak tegas.